Jadi silakan sobat era sekalian yang tertarik ya, mudah-mudahan ya, yang tertarik ada rezeki ya. Karena lumayan lama juga 13 hari, kan biasanya paketnya 9 hari, 11 hari ya. Ini 13 hari plus 2 hari menginap di Jakarta bagi orang daerah 1 malam, dan menginap di Jeddah menjelang kepulangan 1 malam. Itu makanya dibilang 13 hari plus 2. Jadi tidak mengganggu paket 13 harinya. Dan harganya reasonable ya, bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi paling inti adalah semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang ingin umroh bareng ya akan diumrohkan. Tapi itu kritik Pak Presiden ya. Mungkin kritik itu pedas, tetapi resapilah. Kalau memang benar, akui benar. Tapi kalau salah ya sudah, kami minta maaf. Tapi rasanya nggak mungkin lah salah ya terhadap tokoh-tokoh yang Bapak panggil itu. Kan sudah jelas kan. Kalau dibilang mereka jagoan dalam pemerintahan Jokowi, mana berhasilnya? Masa cuma inflasi yang ditonjolkan, pertumbuhan ekonomi selama rentang 10 tahun kan nggak ditampilkan misalnya. Saya terus terang saja ya, mengendorse omongan Prabowo Subianto mengenai jangan korupsi tersebut. Dan dia mengatakan itu berkali-kali di Qatar ya, ketika diwawancara oleh Bloomberg, kemudian di PAN mengatakan begitu memberantas korupsi, di Nasdem mengatakan itu, di Gerindra sendiri mengatakan itu ya. Bahkan dia mengancam tuh kader-kader Gerindra. Gue akan kejar lo katanya. Bahkan dia juga bilang kader-kader mudanya tidak boleh korupsi. Nah, sikap tidak korupsi itu kan harus ada indikatornya, bukan omon-omon doang. Nah, indikatornya adalah tentu dia harus merekrut kabinet, anggota kabinet orang yang tidak bermasalah. Kita tidak tahu sobat saudara sekalian ya, apakah si A, si B, si C yang sudah dipanggil itu bakal dilantik atau tidak sebagai menteri. Tetapi paling tidak, banyak sekali orang bermasalah di sana ya. yang merupakan mungkin bagian dari justru praktik-praktik korupsi. Bahkan di antara mereka dia mengatakan negara ini sudah rusak berat, kalau kita tidak ikut main orang lain yang akan dapat. Kan kacau jadinya. Ya, saudara sekalian. Jadi kalau seandainya kita mau memberantas korupsi, ya harus ditunjukkan dengan contoh. Jangan kemudian omon-omon doang. Cuma saya berharap, ya kan, barangkali dia sedang menenggang perasaan Jokowi. Maka dipanggillah menteri-menteri era Jokowi yang terbukti berapa di antaranya bermasalah. Ya, bermasalah karena tidak diproses saja. Bermasalah isunya sudah banyak sekali. Baik isu dugaan penyalahgunaan kewenangan ya termasuk korupsi kan. Kemudian ada saudaranya yang bermain dan lain sebagainya. Masih juga dia dipanggil untuk menjadi menteri. How come? Kalau kita mau memberantas korupsi. Dan celakanya yang dipanggil itu adalah orang-orang yang selama ini justru menjadi pusat persoalan, pusat permasalahan. Si A, si B, si C. Tentu saya kan tidak bisa mengatakan satu demi satu karena menghargai azas praduga tak bersalah dan kemudian menghindari dari delik. Tapi kan imajinasi publik kan tahu ada menteri yang isunya ya sudahlah ya kan, dari mana sih kekayaannya ya kan, selama menjadi menteri tiba-tiba kekayaannya luar biasa naik berlipat-lipat. Bahkan ya udahlah
Jadi sahabat era sekalian, ada yang menyalahgunakan jabatan dari awal jadi menteri, kampanye untuk menjadi presiden, bahkan bikin tim, bayangkan. Dan timnya itu bahkan membeli program untuk kemudian mempopulerkan dirinya. Walaupun nggak dapat juga slotnya baik presiden maupun wakil presiden, kan parah. Lalu masih dipanggil juga. Jadi apakah kemudian Prabowo Subianto cuma omon-omon memberantas korupsi, yaitu akomodir orang-orang yang curang, culas dalam membantu kemenangannya dalam pemilu kemarin. Menggunakan resources negara, menggerakkan aparatur negara untuk memenangkan. Kalau itu yang gak ada harapan. Tapi mudah-mudahan ya ada blessing in disguise. Kita tipu aja Jokowi. Pura-pura kita panggil tuh orang-orangnya yang dia rekomendasikan. Saya tahu korup-korupnya di mana. Kan gak mungkin gak tahu Prabowo Subianto korup-korupnya di mana. Atau kalau sama-sama pegang kartu ya sudah. Maka omon-omon doang. Jadi yang diberantas tuh ya pemain-pemain baru, pemain-pemain lama dibiarkan saja. Itu sama seperti tata kelola migas ya. Tata kelola migas, coba bayangkan. Dia rekomendasikan A, tumbuh lagi di tempat lain. Begitu Petral dibubarkan, yang semacam Petral konon muncul lagi. Itu interview saya terakhir dengan Faisal Basri. Jadi saudara sekalian, pemimpin itu harus satu kata dengan perbuatannya. Gak bisa rakyat dibingungkan. Ini katanya memberantas korupsi. Lah, bagaimana indikatornya? Begini saudara sekalian. Kalau kita mau bicara soal prestasi pemerintahan Presiden Jokowi, kita lihatlah ekonominya, satu ya. Yang kedua kita lihat korupsinya. Yang namanya indeks persepsi korupsi kita itu jalan di tempat. SBY 2014 itu 34. Sekarang balik 34 2 tahun terakhir, 2022 dan 2023. Artinya pemberantasan korupsi gagal kalau jalan di tempat. Artinya upaya yang dilakukan itu tidak berbuah hasil. Itu gagal namanya. Ya. Kalau modalnya 34 kemudian jadi 34 lagi, gagal. Bukan seperti Denny Ja yang mengatakan netral, gagal kalau saya. Yang berhasil itu ya nggak ada netral dalam pemberantasan korupsi. Gagal atau berhasil. Berhasil tuh forward, ya kan? Jalan ke depan, put forward. Kalau gagal itu jalan di tempat atau mundur, itu gagal loh. Jadi dua saja. Mana ada netral, ada pemberantasan korupsi netral, tidak berhasil dan tidak gagal. Gagal. Kalau Anda tidak maju gagal namanya. Ya. Itu satu hal. Dan yang kedua, saya coba kita lihat ya. Kalau kita bicara mengenai tim ekonomi. Kita lihat pertumbuhan ekonomi salah satu aspeknya. Ini kan pertumbuhan ekonomi hal yang sifatnya makro ya. Ini ada data dari Awalil Rizki ya, seorang ekonom dari Bright Institute. Itu bisa ditampilkan ya. Nah itu kita lihat tuh. Dia membandingkan ya pertumbuhan ekonomi dengan target RPJM ya, rencana pembangunan jangka menengah, dan dengan capaian pemerintahan sebelumnya. Fair kan? Jangan Anda bandingkan dengan pemerintah negara lain. Kalau Anda bandingkan dengan pemerintah negara lain, gawat kita. Nggak ada ukuran. Ukuran itu harus ukuran yang dimandatkan oleh aturan dan dimandatkan oleh rakyat melalui aturan tersebut. Ya, maka tidak ada pertumbuhan ekonomi yang mencapai target pertumbuhan sebagaimana dikaitkan dengan RPJM. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Sejak tahun 2005 sampai prediksi 2024 selalu di bawah target semua. Kita lihat tuh angka-angkanya. Ya. Jadi 2005 itu malah agak sedikit di atas target 2005 ya. Ketika maaf. Ini SBY yang 2005 itu ya. Jadi Jokowi mulai 2014 ya. Coba lihat 2014. Jadi di bawah target semua, 2014 di bawah target. Jadi yang biru itu saudara sekalian itu adalah realisasi, ya kan? Kemudian
yang biru adalah RPJMN target ya, yang biru. Kemudian yang merah itu adalah realisasi dan untuk 2024 perakiraan ya. Coba bayangkan 2015 di bawah target, 2016 di bawah target, 2017 di bawah target, 2018 di bawah target, 2019 di bawah target, 2020 minus malah ya karena Covid ya. 2021 di bawah target, 2022 di bawah target, 2023 di bawah target, 2024 diperkirakan di bawah target juga. Jadi 10 tahun memerintah tidak ada pertumbuhan ekonomi yang melebihi target RPJMN. How come kita menyebutnya berhasil ya? Jadi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya. Nah, dibandingkan dengan pencapaian era pemerintahan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi era Jokowi lebih rendah. 2015 sampai 2019 5,03%. 2020 sampai dengan 2024 3,42%. Itu era pemerintahan Jokowi 2 periode. Sementara era SBY ya, era SBY itu 2005 sampai 2014 5,72% rata-rata. Jadi di atas SBY. Jadi coba bayangkan. Oh, itu karena Covid. Ya sudah, kalau begitu sebelum Covid. Sebelum Covid cuma 5,03% saja pertumbuhan ekonominya. Walaupun memang ya kita juga harus lihat faktor-faktor lainnya. Ya, tetapi dua indikator itu gagal ya. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang kabinet memberantas korupsi ya kita bingung juga. Tiba-tiba menteri-menteri ini dipertahankan. Coba cek harta-harta kekayaan mereka. Coba cek di mana sumber-sumber penghasilan mereka. Coba cek apakah mereka menjalankan kekuasaan dengan menjalankan prinsip good governance, clean government. Coba bandingkan mereka itu berusaha di mana saja. Apakah usaha tersebut ditopang oleh yang namanya kekuasaan yang merupakan penyalahgunaan kewenangan. Jadi kalau ada pejabat ketika berkuasa bertambah kaya, ya kita patut curiga dia menggunakan kekuasaannya untuk menambah pundi-pundi atau kekayaannya. Kan begitu. Dan saya kira sudah tahu Prabowo Subianto, nggak mungkin dia nggak tahu ya perilaku para menterinya tersebut ya. Begitu sobat era sekalian ya, kalau kita melihatnya, kita baru dua indikator. Jadi teman saya ini Awal Rizky ini menyebutkan semua pertumbuhan ekonomi ya gagal semua ya. Target RPJMN realisasi pertumbuhan ekonomi ya, JNI per kapita metode Atlas ya yang dinyatakan PDB dalam PDB per kapita juga kalah juga gitu ya. Jadi ada targetnya semua ya. Jadi target RPJMN selalu lebih tinggi dibandingkan realisasi. Tidak ada yang di atas realisasinya. Ya, termasuk ini kapita ya, per kapita. Jadi misalnya tahun 2023 targetnya per kapita itu 5.485 US dollars maksudnya mungkin ini ya. Realisasinya cuma 4.870. Jadi banyak sekali indikator angka-angka yang bisa diperlihatkan bahwa ekonomi turun ya. Pertumbuhan sektor industri juga begitu, sasaran, realisasi turun juga. Jadi oke lah saudara sekalian ya, nanti kita akan bahas sama mungkin Mas Awalil gitu. Untuk melihat ini semua ya, agar kemudian kita tidak hanya sekedar omon-omon, tetapi yang jelas pemberantasan korupsi masih omon-omon kalau menterinya itu juga. Mana ada menteri itu concern atau peduli dengan pemberantasan korupsi? Adanya juga jangan-jangan malah menyalahgunakan jabatan untuk katakanlah menumpuk kekayaan ya. Bagaimana mungkin pewaris Orba memberantas korupsi? Prabowo pasti akan melakukan pembungkaman dan represif kepada tokoh-tokoh kritis seperti mertuanya. Bahkan lebih parah dari Mulyono, dia anti oposisi budaya barat. Anda percaya sama Wowo?
Enggak. Tapi kan kita berharap harus kan ya. Kemudian bermasalah kayaknya NPD ya, apalah maksudnya ini. Kemudian Betty Nurbaiti, makasih ya, katanya akan mendirikan kabinet Zakon, ternyata. Apalagi kabinet Mulyono isi NPD semua, haha ternyata. Kemudian second kabinet, not Zakon kabinet, kabinet omon-omon saja. Mustahil Wowo berantas korupsi. Refli Harun, tolong bahas itu diagram bisnis Prabowo dan keluarga serta teman dekatnya, di situ ada dia main tambang. Luar biasa orang nih ya. Sangat pesimis melihat calon menterinya yang udah ketahuan kedoknya. Bang Refli, kemarin kau yang datang para emak-emak kayak mau arisan saja, mahasiswanya pada kemana? Emak-emak itu jauh lebih militan dibandingkan yang lain ya kan. Kalau yang lain berjuang itu mikir-mikir ya, pencitraan lah apalah. Kalau emak-emak enggak ya, makhluk terkuat gitu. Kemudian Bang Refli kemudian kalau PS berani ganti Gibran dengan wakil yang jauh lebih baik, itu baru indikasi awal kalau PS benar-benar serius berantas korupsi. Tapi kalau wakilnya tetap fufu fafa, ya udah omon-omon doang berarti. Nah kalau ini dari tata negara, bukan Prabowo yang ganti ya MPR. Tetapi setelah Gibran tidak dilantik atau Gibran di-impeach. Jadi memang secara politik kan Prabowo tinggal main mata doang dengan partai-partai politik di DPR agar meng-impeach Gibran. Toh rekodnya udah banyak. Tapi bukan secara official, bukan Prabowo ya. Jadi kalau misalnya urusannya adalah tidak dilantiknya Gibran, itu urusan MPR. Tapi kalau pemakzulan itu urusannya adalah urusan DPR, MK dan kemudian MPR. Tapi ya tetap gesture kepemimpinan Prabowo akan menentukan semuanya. Gitu ya. Kemudian ya capek-capek ganti Prabowo demo besar-besaran wayang. Masih yang lama kan percuma. Fufawa tetap dilengsarkan sama bapaknya. Ada Tito, jadi kelihatannya tidak mungkin kasus KM50 diusut karena Tito dan Mahfud adalah aktor intelektual di balik KM50. Tito benci banget sama HRS. Enggak juga ya. Saya mendapatkan informasi tidak demikian. Jadi kita luruskan ya, mudah-mudahan tidak demikian. Mudah-mudahan ya, saya juga nggak tahu persis, tapi kalau kita lihat runutannya kan yang pada waktu itu kan Tito Menteri Dalam Negeri bukan Kapolri. Kapolrinya Idam Aziz, kemudian Kapolda Metro Jayanya itu Fadil Imran pada waktu itu. Nah, mereka lah yang paling bertanggung jawab secara hierarkis kepolisian kalau kita bicara tentang proses penegakan hukumnya. Tapi kita gak tahu bagaimana politik di belakang itu ya. Oke. Kemudian sangat pesimis, biar gampang aja nurut sama oligarki dapat upeti daripada susah ya. Sangat pesimis, apakah dijamin Prabowo akan ada Petrus, akan ada penculikan pengkritik pemerintah? I don't know exactly. Gue senang kalau para tokoh politik saling dendam. Ini Abel Iswanto, ini pasti orang yang hidupnya dari begitu ya. Lucy mana kok nggak diajak live hari ini? Ada. Lucy-nya main nggak ke atas dia ya. Kemudian mana Lucy tadi? Di sana ya. Nanti dia mungkin muncul. Kabinet omon-omon sama saja. Kemudian negara kita sangat kaya, kalah sama negara tetangga yang kecil. Hahala sama saja, Wiwi and Wowo cuman omon-omon. Sedikit pun gak percaya, sedangkan adiknya si Hashim ada kasus di negara Swiss and ekspor pasir laut. Ternyata Hashim salah satunya termasuk Yusril Iza Mahendra. Apakah kita yang kemudian akan dipenjarakan karena mengkritik kekuasaan Prabowo ya? Kalau iya, aduh. Negara kita, negaraku ya. Harusnya kan Prabowo Subianto kalau dia serius mau memberantas korupsi, tolong awasi kami. Karena power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Dia berpretensi orang-orang yang dia angkat bukan orang yang korup. Padahal dia udah tahu kelakuannya. Kan kacau jadinya.
Kita pun dari jarak jauh pun udah ngerti siapa yang bermasalah, siapa yang main, siapa yang enggak. Kan udah tahu, itu rahasia umum. Cuman karena ada delik, ya kan, ada kekhawatiran menyebut nama orang itu justru kitanya yang kena, ya, orangnya selamat kitanya yang kena, itu yang jadi persoalan. Padahal kan gampang melihat profil seperti itu, ya. Kenapa misalnya ada ketua umum partai yang diancam misalnya untuk dibuka kasusnya, kan kacau jadinya, dan melibatkan nama-nama itu. Coba dengerin sekali lagi bocor alus Tempo. Kalau Tempo nggak benar ya su Temponya, tapi kan kalau nggak ada keberatan kan berarti benar Temponya sebenarnya. Kan begitu. Oke. Bang, menurut abang si P nunduk nggak sama si J? Enggak, saya kira nanti dia akan berbeda. Cuman masalahnya adalah apakah betul dia betul-betul ingin memberantas korupsi? Apakah betul dia ingin betul-betul menegakkan good governance, clean government? Apakah betul dia kemudian ingin mensejahterakan rakyat dengan sebuah manajemen pemerintahan yang baik? Tidak sekedar omon-omon doang. Itu persoalannya. Dan nanti akan dikaitkan dengan realisasi. Dengan fakta dan data. Nah, fakta dan data Jokowi, pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun di bawah RPJMN dan di bawah pemerintahan SBY, artinya mundur. Udah, apalagi coba yang mau kita debatkan. Kan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator. Oh, beda dong SBY sama, iya, bandingkan dengan RPJMN. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang merupakan mandat yang diberikan wakil rakyat melalui undang-undang, kan begitu. Itu ya saudara sekalian. Belum lagi kalau kita melihat institusi negara yang kemudian digunakan untuk melakukan teror, ya, kemudian tindak pidana korupsi, kemudian untuk memenangkan calon-calon tertentu dan lain sebagainya. Jadi kelihatan betul orang-orang yang dipanggil itu adalah orang-orang yang berjasa dalam pemenangan Presiden Prabowo. Padahal justru mereka yang berjasa dalam pemenangan itulah orang yang tidak amanah. Kenapa? Karena dia menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan pertarungan. Dan kemudian Prabowo mengucapkan terima kasih dengan cara mengangkatnya kembali menjadi menteri. Come on. Kalau kita mau memberantas korupsi ya omon-omon doang. Ya kan? Begitu. Boro-boro dihukum, ya kan? Atau diproses. Ini malah dikasih gift, dikasih hadiah, ya. Tapi itu kritik Pak Presiden, ya. Mungkin kritik itu pedas, tetapi resapilah. Kalau memang benar, akui benar. Tapi kalau salah ya sudah, kami minta maaf. Tapi rasanya nggak mungkin lah salah, ya, terhadap tokoh-tokoh yang Bapak panggil itu. Kan sudah jelas kan? Kalau dibilang mereka jagoan dalam pemerintahan Jokowi, mana berhasilnya? Masa cuma inflasi yang ditonjolkan, pertumbuhan ekonomi selama rentang 10 tahun kan nggak ditampilkan misalnya. Pertumbuhan ekonomi dibandingkan RPJMN dengan dibandingkan. Jadi yang ditonjolkan justru yang hal-hal yang, ya beginilah paling gampangnya. Kita dikasih uang 3.000 triliun. Kalau nggak melakukan apa-apa, tidak ada pertumbuhan apa-apa, itu tuh aneh. Kan begitu. Bahkan orang mengatakan yang namanya ekonomi ini tumbuh berapa persen tanpa adanya campur tangan pemerintah. Karena kan yang namanya barang dan jasa itu kan itu kebutuhan rakyat. Nggak ada pemerintah pun orang tetap belanja. Kan begitu. Nah sekarang tinggal akselerasinya. How to accelerate bagi yang namanya penguasa, ya. Begitu. Dengan menunjuk pembantu yang tepat. Menahan kebocoran. Kemudian subsidi yang tepat. Dan lain sebagainya. Ya. Kesejahteraan yang lebih baik dan lain sebagainya.